Di pertemuan di siang hari ini, temanya atau topik yang akan dibahas adalah discipleship. Jadi nanti discipleship kita akan membahas bagaimana melakukan discipleship dan kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus melakukan discipleship. Ya, ini topik yang oke, maksudnya bisa mengajar kita, dan kita berharap semua di setiap habis leaders meeting ini selalu akan ada pengetahuan, akan ada pembekalan, dan leaders itu akan semakin di-empowered gitu ya, semakin dapat pembinaan atau dapat materi sehingga semakin maju, semakin tajam ya. Itu kerinduan dari kami, oke? Discipleship. Sekarang kita lihat, kita akan bahas ya. Oke, cara-cara pemuritan. Jadi yang pertama, kalau kita lihat nih cara-cara pemuritan itu sudah pasti adalah memberi teladan. Kalau kita sering dengar ada dibilang action talks louder gitu ya, atau action speaks louder. Jadi lebih bagus memberikan teladan daripada cuma ngomong gitu ya. Kalau dia ngomong-ngomong tapi nggak kasih teladan, belum tentu orang mau melakukan. Tetapi kalau orang dia memberi teladan tanpa diomongin, dia akan melakukan, dia akan meniru gitu ya. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu punya anak kecil, terus tiba-tiba dia meniru, terus marahin dia, kamu kok begitu, nggak sopan gitu. Padahal karena dia meniru. Ya, saya kasih contoh ya, bahwa suatu saat saya pulang kantor, saya lihat anak saya, dia di rumah, dia copot kaos kaki, dia masukin kaos kakinya pakai jari dimasukin ke keranjang. Terus saya marahin anak saya bilang, itu belajar dari mana kok begitu masukin kaos kakinya gitu kan. Terus istri saya ngomong, Pak, dia lihat papa, katanya, papa pulang kantor pernah begitu ya kan. Nah makanya untuk ngatasin itu, saya minta maaf sama anak saya panggil, saya bilang bahwa saya pernah salah masukin kaos kaki pakai kaki, itu salah. Jadi jangan lakukan lagi ya tuh ya. Anak saya nggak pernah saya ajarin, tapi dia cuma ngelihat aja, dia tiru. Nah, ayatnya dari Yohanes 13 ayat 3 sampai 7. Jadi Yohanes 13 ini tentang basuh kaki. Nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak dalam pelayanan basuh kaki ya. Jadi basuh kaki ini, Yesus itu sudah tahu bahwa dia sudah mendekat ke harinya, ke hari dia akan ditangkap. Nah, oleh sebab itu Yesus itu langsung dia ambil handuk gitu ya, ambil kain, dia taruh di pinggangnya, dia ambil baskom, dia ambil basi, ditaruh air, kemudian dia mulai membasuh kaki. Jadi ayat 3 sampai ayat 7 ini, Yesus itu memberikan teladan bahwa hamba itu tidak lebih besar gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini tuh, Yesus itu mau kasih teladan bahwa kita seorang pemimpin itu harus mau rendah hati gitu. Nah, teladannya di sana. Nah, di ayat yang ke-15, Yohanes 13 ayat yang ke-15 itu dikatakan begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, di ayat 7-nya dikatakan gini, apa yang kuperbuat, ini kata Yesus ya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, ini sebenarnya pelayanan yang dahsyat loh, mengenai basuh kaki. Kalau misalnya ada pemulihan antara pemimpin dan bawahan, pemimpinnya kasih contoh dengan basuh kaki. Seorang suami yang dia berbuat salah, dia mau minta ampun sama keluarganya, dia bisa lakukan basuh kaki ya. Tetapi basuh kaki ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus didampingi oleh hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan kalau yang paham nggak apa-apa, tapi yang kalau nggak paham nanti maknanya jadi berbeda. Jadi hamba Tuhan itu yang akan membimbing, yang akan menuntun, menjelaskan, kemudian basuh kaki itu dilakukan. Nah, saya menyaksikan bahwa belum pernah ada pelayanan basuh kaki, orang yang dibasuh kakinya biasa aja tuh nggak ada. Yang dibasuh kakinya pasti nangis. Ya, itulah hebatnya Tuhan gitu ya, bahwa pelayanan ini ada kuasanya gitu. Ini hebat banget gitu ya. Nah, saya juga pernah pelayanan seperti ini. Jadi papa mertua kita kasih tahu, jadi dia tinggalnya di Batam, dia datang ke rumah, memang hubungan nggak baik gitu kan karena masa lalu. Nah, terus kita sudah lihat nih, dokter udah kasih tahu bahwa papa itu sudah beberapa kali anfal karena jantung,
Jadi karena waktunya sudah nggak panjang dan kita punya rasa mungkin itu kedatangan dia ke Jakarta yang terakhir. Jadi kita bikin bakso kaki, termasuk juga ada mama mertua juga gitu ya, dan akhirnya terjadi rekonsiliasi keluarga. Nah itu yang Yesus mau, bahwa di dalam pemuritan seorang pemimpin harus kasih teladan, ya. Ya, kemudian kita lihat yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua, di dalam cara pemuritan itu mengajar prinsip-prinsip rohani dan kegunaannya apa. Nah, kalau kita lihat di sini di Yohanes 13 ini ayat yang ke-14 dibilangnya begini. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, jadi karena Yesus itu adalah Tuhan dan gurunya para murid itu, dia sudah kasih contoh, jadi Yesus bilang, kamu pun harus wajib saling membasuh kaki. Jadi artinya membasuh kaki itu artinya merendahkan hati, merendahkan diri, nggak boleh saling menonjol, nggak boleh menunjukkan bahwa saya paling hebat, karunia saya paling hebat, itu enggak. Gitu ya. Jadi selalu kita bilang semuanya karena Tuhan, semuanya karena Yesus gitu ya. Nah kemudian ayat 17-nya dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi artinya, jikalau kamu tahu semua ini, nah semua ini apa? Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Gitu, semua ini tuh. Makanya dibilang berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi artinya pada saat kita melayani orang bukan berarti kita lebih rendah gitu loh, ya kan? Atau kebalikannya, seorang hamba juga kalau saat kita melayani itu bukan berarti kita jadi posisi kita lebih rendah, nggak begitu ya? Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Jadi biarkan murid melakukan apa yang sudah diajarkan. Jadi kalau sudah kasih teladan, udah ngajar prinsip-prinsip, kasih kesempatan buat para murid untuk melakukan, ya kan? Ini kan sekarang jadi dilema nih, bukan jadi dilema lah ya, jadi apa? Fenomena. Ya, fenomenanya apa? Banyak orang-orang tua mengatakan begini, aduh sudah nggak zamannya kami lagi. Ini sudah harusnya anak-anak muda yang pimpin, yang pegang. Tapi nggak pernah dikasih, nggak pernah dilepas gitu ya, dipegangin terus. Sama kan, kalau sekarang ini coba lihat ya, bahwa keluarga-keluarga ada yang mereka konflik karena orang tuanya punya bisnis, tidak pernah mau kasih ke anaknya. Nggak mau diturunin ke anaknya. Padahal dulu ngomongnya, nanti kamu papa sekolahin tinggi, ini gini, nanti kamu yang ambil alih perusahaan ya gitu. Tapi nggak pernah dikasih, cuma diomongin terus gitu ya, masih dipegangin terus. Kenapa? Rasanya orang tuanya merasa bahwa dia masih lebih hebat, anaknya nggak mampu gitu loh. Padahal ini saya pernah kasih materi ini ya ke keluarga, bahwa banyak terjadi generation gap gitu ya, bahwa gap itu udah terlalu lebar. Orang tua yang lahir di generasi X, jadi generasi X itu yang lahir tahun 65 sampai 80, dan sebelum 65 itu disebutnya baby boomers. Mereka itu nggak kenal teknologi. Jadi mereka bilang begini, aduh kok usaha kita, toko kita makin sepi ya gitu. Sementara anaknya bilang, Pak, kalau papa mau rame, jualannya di itu Pak, di Gojek, pakai Tokopedia Pak. Ah apaan tuh? Ya kan, papa nggak ngerti katanya. Mana mungkin itu bisa laku, pengalaman papa 30 tahun katanya gitu kan. 30 tahun begini caranya, door to door, canvassing katanya. Padahal udah nggak zamannya lagi, tapi nggak mau dikasih tahu. Ya akhirnya si anak antipati, dia menjauh gitu ya. Nah, kita juga terhadap murid juga sama. Kalau mereka udah kita latih di Komsel, udah diajarin, kita udah kasih teladan, kasih dong kesempatan buat mereka, ya kan? Nah, makanya kita lihat di sini di Lukas 10 ayat 1 sampai 11, Yesus itu sudah mulai nih, dia tunjuk 70 murid yang lain. Jadi 70 murid ini di luar dari yang 12 ya. Kemudian Yesus itu mengutus dua-dua untuk pergi. Nah, disinilah Yesus kasih tahu kan, nggak boleh bawa barang-barang, nggak boleh bawa pundi-pundi, ya kan? Terus kamu ketok rumah. Kalau misalnya rumah itu buka pintu, kamu katakan shalom gitu. Kalau tuan rumahnya kasih masuk, berarti shalom itu akan turun atas rumah itu. Tapi kalau kamu ditolak, jangan marah, kebaskan debumu. Jadi sama nih, kalau kita melayani juga sama. Kalau orang itu nggak mau dilayani, nggak usah marah, nggak usah sakit hati, kebaskan debu aja, terus jalan ya kan. Terus kalau misalnya tinggal di rumah itu, disediain makan, minum, makan sama minum, kata Yesus gitu ya kan. Terus jangan berpindah-pindah, udah di situ aja. Nah, di konsep inilah yang Yesus katakan bahwa murid-murid yang diutus oleh Tuhan dikasih kuasa. Nanti saat dia minum racun, ya kan bisa menginjak kalajengking, nggak mati. Ya, jadi jangan dibalik.
Jangan gini, wah saya nih muridnya Yesus nih. Kata Yesus minum racun nggak mati. Dia minum racun, mati pasti, coba aja. Jangan coba aja ya, salah ya. Maksudnya jangan mencobai Tuhan gitu loh. Itu namanya mencobai Tuhan, nggak gitu. Yesus bilang kalau kamu pergi pelayanan, tinggal di rumah penduduk atau di rumah siapapun, kamu dihidangkan makanan, makan sama minum. Ya, jangan dibawa-bauin. Saya dulu punya temen ya, diajakin makan, papasan sampai sikut-sikut saya gitu loh. Emang harus gitu ya cara makan. Jadi dia bilang katanya dia bisa membedakan enak atau enggak dari cium, kan agak-agak nggak etis ya. Setiap makanan yang dia mau ambil dia ciumin dulu, kayak ini, kayak dogi gitu kan, diciumin gitu. Jangan gitu ya. Makan kata Yesus, minum gitu kan. Jadi nggak ada pantang-pantangan katanya. Oke? Yang keempat, follow up. Nah, jadi sesudah diutus, ya di follow up gitu kan. Cara follow up-nya bagaimana? Dikasih dorongan gitu kan. Jadi diketemuin, dibikin telepon gitu. Makanya itulah pentingnya seorang pemimpin itu punya perhatian. Ya, punya perhatian kepada timnya. Kalau misalnya pernah ada anggotanya yang sakit, kasih kabar, misalnya Pak, ini saya sakit gini-gini. Oh iya, nanti saya dukung dalam doa ya. Tapi setelah seminggu, 2 minggu nggak pernah di follow up gitu loh. Ya kan, ya si anggota juga merasa, waduh nggak ada perhatian. Tapi kalau 3 hari, 5 hari setelahnya ditelepon, ditanyain, gimana sakitnya, gimana keadaannya sekarang, sudah oke gitu misalnya. Nah kalau misalnya dia bilang nggak oke-nya kenapa? Apa perlu nggak ada perkunjungan? Nah kalau perlu ada perkunjungan, misalnya sama-sama satu kota, nah kunjungi. Kalau misalnya nggak satu kota, nah di sini kita perlunya kerja teamwork. Ya kan, misalnya saya di Jakarta, Pak Anton misalnya di Cirebon, Pak Anton punya anggota di Jakarta, sakit, udah di follow up, ya kan, terus ternyata perlu perkunjungan, bisa minta tolong saya, atau bisa mentolong leader yang lain lah, siapa gitu, Pak boleh nggak kunjungi ini, cari yang rumahnya dekat gitu kan. Nah, jadi kita punya mentor ini jadi kompak gitu loh, jadi saling mendukung, ya kan, nggak ada yang mau menonjol lebih hebat, itu nggak ada. Jadi misalnya kayak saya punya punya anggota ada di Papua misalnya. Di sana ada siapa? Ada Pak Wensi ya kalau nggak salah. Saya bisa minta tolong. Pak Wensi boleh nggak minta tolong? Liatin gitu. Ya kan? Nah, jadi mereka si anggota merasanya bahwa kok Ici kompak banget ya gitu. Walaupun leader gua di Jakarta, tapi bisa ada leader lain gitu loh yang ngunjungin gitu kan. Nah, disitulah perlunya dorongan ya kan. Nah, jadi Yesus itu waktu ke-70 murid itu kembali dari pelayanan, nah murid itu gembira nih kalau ayat 17. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi mereka ternyata baru melihat pekerjaan Tuhan, setan-setan takluk katanya. Terus Yesus ngomong gini ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah itu berikan dorongan. Jadi jangan dikritik melulu, oh kamu gini, oh kurangnya begini, kamu kurang, ya kan? Ya bolehlah koreksi gitu ya, nanti yang kedua nih koreksi kan. Tapi jangan isinya koreksi melulu gitu loh ya kan. Sekali-sekali lah kasih apresiasi. Nah yang kedua koreksi dari ayat yang ke-20. Nah Yesus bilang begini kan, karena para murid itu gembira, makanya Yesus koreksi. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Tuhan mau bilang begini kan, oke, pelayanan kamu hebat, bagus, tapi kamu bersukacitanya bukan karena itu. Bersukacitalah karena kamu dipercayakan Tuhan, melayani di ladangnya, melayani raja di atas segala raja, melayani di kerajaannya, dan nama kita terdaftar di sorga. Asik kan kalau kayak gitu kan? Nah itulah yang yang terakhir ya di 4 cara pemuritan ini. Sekarang kita lihat bagaimana cara pemuritan Yesus. Ya, jadi kita lihat pola pemuritan Yesus. Yang pertama itu Yesus itu memilih murid. Ya, jadi kita lihat nanti dari Matius ini pola pemuritan Yesus itu bagaimana Yesus itu pemilihan muridnya itu bagaimana. Ya, sekarang kita lihat di Matius 4 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka itu siapa? Ini orang-orang nelayan. Dibilangnya begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Jadi di sini ada ikutlah aku dan penjala manusia. Penjala manusianya lupa saya highlight ya. Ada 2 nih, ikutlah aku dan penjala manusia. Nah, sekarang kita lihat ikutlah aku akan jadi penjala manusia.
Ikutlah aku. Ini kenapa saya kasih bahasa aslinya, bahasa Yunani. Bapak Ibu kalau nanti punya kesempatan untuk belajar teologi ya, itu belajar bahasa aslinya Alkitab, Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Ternyata Yunani ini sama Ibrani, dua bahasa ini adalah bahasa paling paling jenius gitu loh di dunia. Misalnya nih kayak bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu betul-betul semua kata-katanya itu origin. Jadi kalau dia misalnya ngelihat satu benda, mereka mau menciptakan benda baru itu belum ada namanya. Mereka bikin namanya, masukin ke kamus. Jadi menurut study bahwa bahasa Ibrani itu kira-kira more or less itu 5.000 kata per tahun ada kata baru gitu masuk ke dalam kamusnya mereka. Gitu ya. Nah, kalau bahasa Yunani itu kenapa jenius? Bahasa Yunani itu punya 16 tenses. Jadi bahasa Inggris aja kalau nggak salah 7 apa 9 tenses, saya lupa deh. Ya kan? Tapi bahasa Yunani bisa 16 tenses. Jadi kalau baca itu ya benar-benar tuh spesifik kita tahu. Makanya saya jelasin Bapak Ibu, semoga saya berharap tidak merasa berat gitu ya dengan saya coba jelaskan dalam bahasa aslinya ya. Jadi ikutlah aku di sini kepada para nelayan itu, kan Yesus memanggil beberapa nelayan. Itu deute opisomou gitu ya. Jadi ini dibilangnya perintah untuk datang, terus ikut berjalan mengikut Yesus dari belakang. Jadi ikutlah aku itu gitu artinya. Nah, jadi dibilang begini kan, untuk menjaring calon murid, Yesus itu melakukan pendekatan kepada para murid, kepada orang-orang yang mau dia pilih itu jadi murid, ya kan? Jadi untuk ngambil seorang murid itu, Yesus itu nggak mau pakai perantara, dia maunya langsung gitu ya, dia langsung, ya kan? Nah, Yesus itulah menggunakan pengaruhnya, menggunakan magnetnya, menggunakan influence-nya untuk dia menarik. Bapak Ibu coba perhatikan ya, lihat ya, bahwa orang-orang yang ikut Yesus itu nggak terlalu spektakuler gitu loh yang Yesus lakukan, tapi mereka tuh mau ngikut, ya kan? Nah, kita tahu Mother Teresa. Bapak Ibu pernah baca story-nya Mother Teresa. Salah satu CFO ya, CFO itu adalah kepala keuangannya Mother Teresa. Laki-laki, orang asing. Jadi dia datang sama Mother Teresa, dia bilang begini, Mother Teresa, bagaimana kamu cara mengelola uang, gitu kan? Cara mengelola uang tuh harusnya begini, gitu ya, harusnya begini. Terus kata Mother Teresa, cara saya mengelola uang itu simpel aja. Tuhan kirim, saya pakai untuk pelayanan. Tuhan kirim, saya pakai. Udah cuma gitu aja katanya. Nah, gara-gara itulah si orang ini melihat akhirnya dia tadinya dia mengkritik, akhirnya dia bilang, Mother Teresa, saya mau bergabung deh, saya mau mengabdi, saya akan menjadi CFO-nya atau Chief Financial Officer-nya Mother Teresa gitu ya, untuk pelayanannya. Ya, jadi Mother Teresa juga dia pakai influence-nya. Nah, coba Bapak Ibu sebagai pemimpin gunakan influence gitu ya, gunakan magnet supaya mereka bisa melihat bahwa kita menjadi pemimpin yang ikut kita bukan karena kehebatan kita, tapi karena memang Tuhan pakai kita. Nah, kemudian yang kedua, penjala manusia. Penjala manusia ini bukan istilah baru. Jadi selama berabad-abad itu waktu zaman Perjanjian Baru, itu para filsuf Yunani dan orang-orang Romawi, karena memang zaman itu kan sedang dijajah oleh Romawi, dan bahasa Yunani itu dipakai di Perjanjian Baru karena itu membedakan orang-orang intelek, orang-orang yang sekolah, itu ngomongnya pakai bahasa Yunani. Jadi kalau Bapak Ibu lihat begini ya, kalau Bapak Ibu main di sekitar Jakarta Timur, akan jarang ngelihat anak-anak kecil ngomong bahasa Inggris. Coba kalau Bapak Ibu main ke daerah selatan, masuk ke mall yang keren-keren lah, Pondok Indah Mall misalnya ya, Pacific Place gitu. Lihat ketemu sama anak-anak kecil, mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, kira-kira begitu di zaman itu, bahwa orang-orang intelek itu, orang-orang mereka pakai bahasa internasional, dan bahasa internasionalnya adalah Yunani. Jadi kelihatan bedanya kalau orang pakai bahasa Yunani artinya orang itu orang yang sekolah, orang yang intelek, dan kelihatannya keren gitu loh ya. Nah, jadi selama berabad-abad itu, para filsuf Yunani dan Romawi itu sudah menggunakan istilah ini, penjala manusia. Jadi ini artinya apa? Menangkap orang lain dengan cara mengajar dan mempengaruhi. Kedua, mengajar dan mempengaruhi. Jadi kalau kita bisa menghasilkan orang-orang yang sudah kita ajar dan mempengaruhi dan dia ikut gitu ya. Nah, berarti sudah influence-nya sudah terjadi. Oke. Sekarang kita lihat Matius 9 ayat 9. Ini bagaimana Yesus memilih Matius yang menuliskan kitab Matius ya, bahwa dia adalah orang Yahudi dan dia adalah pemungut cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku.
maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Bapak Ibu lihat ya, bahasa Indonesia yang sama, ya ikutlah aku, sama yang ini kan, sama kan, sama-sama ikutlah aku gitu ya. Karena bahasa Indonesia ini kita tuh nggak kaya gitu loh, apa namanya, vocabnya tuh nggak kaya, grammar juga nggak ada, ya makanya ya bahasanya jadi hampir general. Oke, sekarang kita lihat ya, bahwa ikutlah aku untuk Matius. Yesus memanggil Matius yang dia adalah pemungut cukai. Ikutlah aku di dalam bahasa Yunaninya dikatakannya akoletemoi gitu ya, bahwa Yesus itu memanggil Matius itu dengan panggilan yang tegas untuk menjadi murid yang akan ikut Yesus kemana Yesus pergi. Nah, jadi dalam hal ini kenapa dibedakan? Karena Matius itu orang Yahudi pemungut cukai. Saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Orang-orang Israel itu merasa bahwa setiap pajak yang diambil, apalagi yang ngambil adalah orang Yahudi, seolah-olah mata-matanya atau budaknya Romawi gitu, karena pajak itu diserahkan kepada pemerintahannya Romawi. Makanya Matius itu nggak disukai, dia dibenci, ya kan? Dan dia itu diakui bahwa serakah banget gitu, ya kan? Jadi bahkan menurut orang-orang Yahudi mustahil Matius itu bisa bertobat. Nah, disinilah Yesus itu ingin merevolusi dan mereformasi Matius, gitu kan? Untuk masuk ke dalam pertobatan menjadi murid Yesus yang radikal, ya kan, dengan nggak lagi memikirkan mengenai pekerjaannya atau masa lalunya. Nah, disinilah hebatnya Yesus. Makanya Yesus mengajak Matius ikutlah akunya dengan bahasa yang berbeda dengan para murid yang nelayan. Ya, jadi tentu Matius tahu kan konsekuensinya ikut Yesus itu apa. Dia nggak punya lagi kedudukan, dia kehilangan mata pencaharian. Dan Matius itu dicap orang berdosa oleh orang Yahudi, ya kan? Dan pendekatan pribadi Yesus ini membuat Matius berani ninggalin pekerjaannya. Jadi lihat Matius 9 ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Lihat ya, pengaruhnya besar banget ya. Bahwa Yesus itu bisa mengajak Matius pemungut cukai, dan ternyata banyak pemungut cukai dan orang berdosa bisa datang ke rumah Matius makan bersama dengan Yesus. Oke, sekarang lihat yang kedua, pembentukan murid. Jadi setelah Yesus itu memilih murid, Yesus itu membentuk murid ya. Lihat ayatnya dari Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ada 3, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus gitu ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Menyangkal diri itu dari bahasa Yunaninya aparneomai, ya kan? Ini artinya dalam sekali bahwa dia akan melupakan dirinya sendiri. Jadi melupakan diri sendiri itu gini, melupakan kepentingan dirinya, melupakan senang-senang dirinya gitu ya. Dan dia rela untuk kehilangan sesuatu dari dirinya demi untuk bisa ngikut Yesus gitu. Nah, disinilah penyangkalan diri itu membawa persekutuan murid-murid kepada Yesus. Jadi ayat yang tadi, ayat yang Matius 16 ayat 24 itu adalah untuk sebagai hakikat menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu tidak hanya sebatas mengenal Yesus, tetapi juga mengikuti jejaknya. Nah, Yesus mau supaya para murid itu hidup seperti dia. Jadi cara persekutuan yang terbaik dengan Tuhan Yesus itu adalah kehilangan diri sendiri dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehilangan diri sendiri itu gini, tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, dan semuanya itu kemudian kepentingan Tuhan, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pembentukan murid berikutnya adalah memikul salib. Jadi memikul salib di sini adalah bentuk pelatihan. Jadi pelatihannya apa? Yesus tahu bahwa pelayanan itu nggak gampang. Jadi nggak ada di sini, coba kita ada nggak yang bisa bilang pelayanan itu enak? Enggak kan? Pelayanan itu penuh pengorbanan. Ada pengorbanan, ada aniaya, ada hujatan, ada fitnah di sana gitu kan. Nah, jadi Yesus itu melatih para murid. Waktu melayani, coba melayani dengan efektif dan tahan menderita gitu. Jadi mengikuti Yesus itu bukan untuk senang-senang gitu ya. Jadi ada tantangan, ada aniaya di depan. Makanya Yesus itu melatih para murid. Pendekatan secara pribadi ini ternyata efektif gitu kan. Makanya lihat 12 murid Yesus itu, 1 digantikan oleh Matius yang Yudas Iskariot. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang luar biasa. Mereka pergi, Yesus bilang nggak perlu bawa uang, ya kan? Tuhan yang sertai sampai sekarang. Ribuan tahun kemudian, bahwa pelayanan itu masih bisa terlihat sampai sekarang. Dan kitalah hasil dari
orang-orang yang dilatih oleh Yesus gitu ya di zaman Perjanjian Baru. Oke. Kemudian mengikut aku. Nah, ini adalah penyerahan diri murid-murid kepada Yesus. Jadi dalam hal ini Yesus itu menghendaki ketaatan sepenuhnya dan harus sampai finishing well. Ingat ya, harus sampai finishing well. Kalau menurut survei hamba Tuhan yang menulis yang saya pernah sharing, hanya 20% hamba Tuhan yang finishing well. 80%-nya gagal tengah jalan. Matius 8 ayat 21 sampai 22 dibilang begini kan. Ini ada orang yang diajak sama Yesus, salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka." Jadi Yesus sangat tegas kepada para murid, dia mencari orang yang dapat memberikan kepadanya tempat pertama di dalam hidup mereka. Tapi ayat ini bukan berarti kita jadinya mengabaikan orang tua, ya kan? Bukan begitu ya. Artinya prioritas. Ya, ada prioritasnya adalah Tuhan, baru keluarga gitu ya, tanpa mengorbankan keluarga. Oke. Sekarang yang ketiga. Jadi pola penguratan Yesus yang ketiga adalah pengawasan. Jadi pengawasan para murid dari Matius 10 ayat 5 sampai 15 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya membawakannya dari Lukas, karena kalau lihat dari Matius ini, sebenarnya ayatnya sama dengan yang di Lukas, tapi Lukas lebih jelas menjelaskan setelahnya gitu ya. Nah, kalau Matius, dia kurang detail menjelaskannya, makanya saya ambil Lukas. Nanti kalau baca Lukas 9 ini sebelumnya, itu sama dengan Matius 10, 5-15 ya. Jadi konteks yang mau dibawa itu adalah mau menjelaskan mengenai setelahnya. Jadi sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Ya, nah, jadi kalau lihat di sini, Yesus itu meluangkan waktu berbicara kepada para murid. Setiap kali para murid selesai melayani. Nah, kalau kita lihat Matius 10, 11-15 itu, Yesus mendengarkan keluhan para murid, kesulitan yang dihadapi mereka saat melayani, dan memastikan apa yang Yesus ajarkan itu para murid lakukan. Matius 10 ayat 11-15 itu, ini Yesus katakan bahwa kalau masuk ke kota atau desa, ya kan, cari tempat tinggal yang layak. Sampaikan salam, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi pesan Yesusnya apa? Tetap konsisten bahwa hal-hal yang bersifat moral dan etika akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah penginjilan. Jadi kita juga di dalam pemuritan itu sebenarnya melakukan penginjilan kan. Makanya dibilang apa? Etika moral, ya kan, sifat moral dan etika itu sangat mempengaruhi. Makanya kita jangan sampai memakai kata-kata yang tidak ada etika, yang moral kita kelihatan bahwa rendah sekali gitu ya. Oke. Pola pemuritan Yesus yang terakhir adalah pengutusan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman. Murid bukan hanya mengikut Tuhan Yesus, tapi juga menghasilkan murid. Nah, itulah hukum pelipat gandaan. Jadi yang Tuhan mau dari kita ini adalah kita dimuridkan untuk memuridkan. Disitulah akan terjadi pelipat gandaan. Jadi pengutusan murid-murid ke seluruh dunia itu nggak terbatas pada misi penginjilan aja, ya kan? Bukan juga hanya membaptis para petobat baru, bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran Yesus, tetapi pengutusan itu mencakup keseluruhan, yaitu apa? Pergi, baptis, ajarkan, dan muridkan. Nah, seharusnya murid-murid bukan hanya sekedar mengikut Yesus, tetapi membawa orang-orang lain juga untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita berharap Komsel ICI akan bertambah, akan ada nanti lahir pemimpin-pemimpin baru karena mereka dimuridkan oleh para pemimpin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.